Ya Tuhan, bau busuk macam apa ini? Cepat mundur. Mereka menyerang keranda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, rasa hormat yang selama ini disematkan pada Haji Darman seketika hancur saat keranda jenazahnya berjalan di tengah desa. Bukan isak tangis yang terdengar, melainkan gonggongan brutal dan bau busuk yang menusuk hidung. Kawanan anjing liar menyerang keranda itu, merobek kain penutupnya di hadapan ratusan pelayat yang terkejut. Tubuh Darman yang kaku mengeluarkan aroma tidak sedap, menolak dimakamkan dengan damai. Warga desa yang selama ini memuja kedermawanannya langsung mundur ketakutan, bertanya-tanya, apakah ini azab? Mengapa kepergian orang yang dianggap suci justru ditandai dengan kekacauan dan aib? Apakah kekayaan Darman selama ini dibangun di atas penderitaan orang lain? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Haji Darman. Namanya sudah menjadi semacam jaminan kemakmuran di desa Sukamakmur. Haji Darman. Namanya sudah menjadi semacam jaminan kemakmuran di desa Sukamakmur. Di usia yang baru menginjak 52 tahun, Darman sudah berhasil membangun kerajaan bisnis pupuk yang meliputi 3 kabupaten. Setiap kali Darman melintas di jalanan desa, entah itu dengan mobil mewahnya, atau saat berjalan kaki menuju musala, selalu ada sapaan hormat yang ditujukan padanya. Warga desa sangat menghormati Darman, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena kedermawanannya yang seolah tak pernah ada habisnya. Jika ada warga yang sakit, Darman sigap membantu biaya pengobatan. Jika ada pembangunan masjid atau jembatan, namanya selalu berada di daftar paling atas sebagai penyumbang terbesar. Bahkan, seminggu yang lalu, Darman baru saja menyumbangkan puluhan sak semen untuk renovasi madrasah setempat. Allah itu tidak akan tidur, Pak Karta. Ujar Darman suatu pagi di warung kopi Haji Udin. Suaranya terdengar merdu dan bijaksana. Rezeki yang kita dapat harus kita kembalikan lagi ke jalannya. Alhamdulillah, Allah selalu memberi saya lebih dari cukup. Mendengar kata-kata itu, Pak Karta dan beberapa tetua lainnya mengangguk kagum. Mereka memandang Darman sebagai panutan, sosok ideal seorang haji yang sukses dunia dan akhirat. Mereka tidak tahu bahwa Darman adalah sosok yang memakai 2 wajah yang sangat berbeda, dan wajah yang sejati hanya ditunjukkannya saat pintu rumahnya tertutup rapat. Rumah Haji Darman adalah yang termewah di desa itu. Pagar tingginya menjulang, membatasi pandangan mata orang luar. Di balik kemegahan tembok itu, Darman tidak menunjukkan sifat dermawan atau bijaksana seperti yang ia tunjukkan di hadapan warga desa. Pintu kemewahan itu tertutup rapat, menyembunyikan penderitaan seorang wanita tua yang seharusnya ia hormati. Wanita itu adalah Bibi Sariah, adik kandung dari almarhum ibunya. Bibi Sariah sudah tinggal bersama Darman sejak suaminya meninggal dunia 10 tahun lalu. Bibi Sariah bukan tinggal di sana sebagai keluarga yang dihormati, melainkan sebagai seorang pelayan tanpa gaji. Setiap hari ia harus membersihkan rumah besar itu, memasak, dan melayani Darman, sambil sesekali menerima bentakan dan hinaan tajam dari keponakannya sendiri. Masalah utama antara mereka adalah sebidang tanah warisan yang terletak persis di sebelah gudang pupuk Darman. Tanah itu kecil, hanya sekitar 0,5 hektar, tetapi sangat strategis bagi Darman. Ia ingin memperluas gudangnya, dan tanah Bibi Sariah adalah satu-satunya yang menghalangi. Malam itu, setelah pulang dari pertemuan penting dengan distributor pupuk di kota, Darman masuk ke rumah dengan langkah berat. Ia melihat Bibi Sariah sedang duduk di dapur sambil memotong bawang. "Bibi," panggil Darman. Nadanya rendah, tetapi dingin dan penuh ancaman. Bibi Sariah terlonjak kaget. Jantungnya langsung berdebar. Ia tahu, jika Darman memanggilnya dengan nada seperti itu, pasti ada hal buruk yang akan terjadi. "Iya, Man. Ada apa?" jawab Bibi Sariah, mengusap tangannya yang basah. Darman tidak duduk. Ia berdiri menjulang di hadapan wanita tua itu. "Sampai kapan Bibi akan keras kepala?" tanya Darman, matanya menatap tajam. "Sudah 3 bulan saya minta tanah itu. Saya sudah bilang, saya akan beri uang ganti rugi yang jauh lebih besar dari harga pasaran. Kenapa Bibi tidak mau menandatangani surat jual beli itu?" Bibi Sariah menunduk. Ia tahu, perdebatan ini tidak akan pernah berakhir damai. "Man, Bibi sudah bilang.
Tanah itu adalah peninggalan almarhum suamiku. Dia berpesan, tanah itu tidak boleh dijual. Itu untuk bekal anak cucu kita kelak. Kata Bibi Sariah pelan. Darman tertawa sinis. Tawa itu terdengar mengerikan di ruangan sepi itu. Anak cucu siapa, Bi? Bibi tidak punya anak. Bibi hanya hidup sendirian. Darman menyergah. Lagi pula, saya ini keponakan Bibi. Saya yang akan. Demi Allah, lanjut Kiai Hasan, kami memohon belas kasihnya. Kami memohon agar Allah menerima taubat Darman, walau hanya di penghujung jalan ini. Biarkan ia dimakamkan sebagaimana mestinya. Tiba-tiba, bisikan itu menghilang. Keheningan yang tercipta justru lebih mencekam daripada suara apapun. Warga menahan napas, menunggu respons. Di tengah keheningan itu, terjadi sesuatu pada keranda Darman. Bau busuk yang sebelumnya menyengat, kini melipat gandakan dirinya. Bukan lagi bau mayat biasa, melainkan bau yang membuat tenggorokan terasa terbakar dan mata berair. Bau itu pekat, busuk, dan sangat menjijikkan. Seolah-olah Darman membusuk dalam hitungan detik di hadapan mereka. Beberapa warga desa mundur beberapa langkah sambil menutup hidung dengan baju. Salah satu pemuda bahkan muntah di balik semak-semak. Astagfirullah, bisik seorang pria tua. Baunya, ya Allah, baunya lebih parah dari bangkai binatang. Kiai Hasan walau tubuhnya mulai gemetar karena mencium aroma itu, tetap berdiri tegak. Ia tahu ini adalah bentuk penolakan yang paling keras. Lalu, bisikan itu terdengar lagi. Kali ini tidak hanya dingin, tetapi juga tegas, seperti palu godam yang memukul kesadaran mereka. Dosa kepada Allah bisa Allah ampuni, tapi dosa kepada manusia, terutama dosa karena melukai hati orang yang lemah, itu harus dibayar tunai. Apakah pemaafan sudah didapat? Kiai Hasan merasa lututnya lemas. Pertanyaan itu adalah kunci sekaligus penghalang yang mustahil ditembus. Bagaimana mungkin Darman mendapatkan pemaafan dari bibinya jika sang bibi sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu setelah hidup dalam kesedihan dan penindasan yang dilakukan oleh Darman? Bibi Darman, Nyonya Siti, telah meninggal dunia dengan hati yang teramat sedih, Kiai, bisik seorang warga yang paling dekat. Apakah beliau sempat memaafkan Darman sebelum meninggal? Saya rasa tidak. Kiai Hasan tahu itu. Ia ingat pemakaman Bibi Siti. Pemakaman itu sunyi, tenang, dan dihadiri sedikit orang. Tidak ada kemewahan, tidak ada riuh, hanya doa tulus. Kiai Hasan ingat betul wajah damai Bibi Siti di liang lahat. Wajah yang tenang, seolah beban berat sudah terlepas dari pundaknya. Ia juga ingat bahwa Darman tidak hadir di pemakaman bibinya. Darman terlalu sibuk mengurus perluasan gudang pupuk di atas tanah warisan yang baru saja ia rebut. Kiai Hasan kini menoleh ke arah keranda Darman. Ia melihat kafan yang robek itu, seolah-olah Darman di dalamnya sedang meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari hukuman yang menahan kepergiannya. Jika dia tidak bisa mendapat pemaafan, lantas apa yang harus kami lakukan? Tanya Kiai Hasan kepada bisikan itu. Nadanya kini dipenuhi keputusasaan. Jenazahnya harus dikubur. Kami tidak bisa membiarkannya membusuk di jalan. Bisikan itu tidak menjawab, namun gerbang bambu tua itu, yang tadi tidak bisa dihancurkan dengan kapak, kini mulai berderit pelan. Bukan dibuka, melainkan bergerak sedikit ke samping, seolah ada tekanan kuat dari dalam. Di celah kecil yang terbentuk, terlihat jelas tanah di balik gerbang itu, tanah yang gembur, yang baru digali, dan di samping galian kubur yang masih kosong itu, tampak sehelai kain putih lusuh. Kain itu seperti kain kafan, tetapi ukurannya kecil, dan terkubur separuh di lumpur. Kiai Hasan menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Lihat Kiai, ada sesuatu di sana, seru salah satu warga. Kiai Hasan melangkah mendekat, matanya tidak lepas dari kain putih lusuh itu. Tiba-tiba, celah gerbang itu menutup kembali dengan suara kerak yang keras, memotong pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Kiai Hasan sudah yakin, itu adalah petunjuk. Kita harus kembali, ucap Kiai Hasan. Suaranya memecah keheningan. Warga terkejut. Kembali, tapi Kiai, pemakaman sudah dekat. Kita tidak bisa mengubur Darman di sini sebelum kita menyelesaikan apa yang menahan jenazahnya, tegas Kiai Hasan. Kita harus kembali ke gudang pupuk. Kita harus kembali ke tempat Darman mencelakakan dirinya sendiri, tempat di mana ia merampas hak bibinya. Rombongan jenazah Darman, dengan keranda yang sudah campang-camping, dan bau yang tak tertahankan, kini harus berbalik arah. Mereka tidak lagi menuju ke utara, ke tempat peristirahatan terakhir, melainkan kembali ke selatan, menuju lokasi kecelakaan yang telah merenggut nyawa Darman. Mereka harus mencari tahu apa yang tersembunyi di tanah warisan Bibi Siti, sebelum Darman diizinkan masuk ke liang lahat. Ini adalah perjalanan terakhir yang penuh hukuman. Perjalanan kembali adalah sebuah aib, sebuah hukuman yang harus ditanggung rombongan jenazah Darman di bawah terik matahari yang menyengat.
Kerana Darman terasa jauh lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah beban dosa sang haji kini ikut ditanggung oleh 4 pemangkul yang berkeringat deras. Bau amis dan anyir dari jenazah yang mulai membusuk itu menusuk hidung, memaksa warga yang mengiringi untuk menutup mulut dengan kain. Mereka harus melewati jalan yang sama, jalan yang tadi mereka lalui dengan penuh penghormatan palsu. Kini, jalan itu seolah menjadi jalur siksaan yang panjang. Apakah kita tidak bisa membungkusnya lagi, Kiai? Tanya salah seorang pemuda yang wajahnya pucat pasi menahan mual. Kiai Hasan hanya menggeleng pelan. Tidak ada gunanya. Bau ini bukan dari dagingnya, tapi dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang Allah izinkan keluar, agar kita semua melihat dan merenungi. Mereka akhirnya tiba di lokasi gudang pupuk Darman. Tempat itu kini tampak seperti reruntuhan. Sisa-sisa kecelakaan yang merenggut nyawa Darman masih terlihat jelas. Gudang itu sendiri terlihat angker, diselimuti debu putih sisa pupuk, dan bau amonia yang tajam, bercampur dengan bau kematian yang dibawa oleh keranda. Inilah tanah Bibi Siti, tanah yang menjadi saksi bisu penindasan Darman. Tanah yang diambil paksa, bahkan saat darah Bibi Siti belum kering di jasadnya. Kiai Hasan berdiri di tengah reruntuhan itu, memandang ke arah pondasi beton yang baru saja didirikan Darman sebagai perluasan gudang, sebelum ajal menjemputnya. Ia yakin, petunjuk yang ia lihat di balik gerbang pemakaman tadi, ada di sini. Di mana galian kubur Bibi Siti, Kiai? Tanya seorang warga yang mengenali tata letak tanah itu. Bibi Siti dikubur di pemakaman umum, sebagaimana mestinya, jawab Kiai Hasan. Tapi sebelum Darman membangun gudang ini, di mana Bibi Siti tinggal? Di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya? Warga itu menunjuk ke arah sudut bangunan baru, di mana pondasi beton dicor tebal. Di sana, Kiai. Dulu rumah kayu Bibi Siti berdiri di sana. Darman meratakannya hanya 2 hari setelah Bibi Siti meninggal. Katanya agar ia bisa segera memulai proyek perluasan. Mata Kiai Hasan menyala. Ia melihat ironi yang teramat dalam. Darman menghapus rumah Bibi Siti, menghapus kenangannya, demi menegakkan ambisi yang berujung pada kematiannya sendiri. Gali tempat itu, perintah Kiai Hasan dengan nada yang tidak terbantahkan. Gali sedalam mungkin. Kita harus menemukan apa yang Darman sembunyikan atau kubur di bawah pondasi ini. Beberapa warga mengambil cangkul dan mulai menggali. Tanah di bawah reruntuhan itu keras dan padat. Tetapi setelah beberapa meter, tanah menjadi gembur. Mereka menggali tepat di lokasi bekas rumah Bibi Siti, di bawah cetakan beton yang kini retak. Kiai, di sini, seru seorang pemuda. Ada sesuatu yang keras, seperti kayu. Mereka terus menggali dengan penuh semangat, menghindari serpihan kaca dan puing-puing bangunan. Saat lumpur dan tanah dibersihkan, terlihatlah sebuah kotak kayu kecil, lapuk dimakan usia, dan diikat dengan tali rami yang sudah menghitam. Kotak itu terkubur cukup dalam, seolah-olah Darman sengaja ingin memastikan tidak ada yang bisa menemukannya. Kiai Hasan berlutut, wajahnya tampak serius. Ia mengambil kotak itu, yang beratnya tak seberapa, lalu memandangnya. Semua mata tertuju pada kotak kayu itu, termasuk jenazah Darman yang diletakkan di bawah naungan pohon mangga yang kering. Saat Kiai Hasan menyentuh tali rami itu, sebuah getaran kecil terasa. Bukan getaran tanah, melainkan getaran dari keranda Darman. Rantai di keranda itu berdenting pelan, membuat semua warga terdiam. Dengan hati-hati, Kiai Hasan membuka ikatan tali rami. Kotak kayu itu ternyata berisi beberapa lapisan kain usang. Setelah lapisan kain itu disingkirkan, tampaklah bungkusan kecil yang terbuat dari kain kafan lusuh. Sangat mirip dengan yang ia lihat sekelebat di balik gerbang pemakaman tadi. Kiai Hasan membuka bungkusan kain kafan itu perlahan. Bau tanah dan bau apak menyeruak. Di dalamnya, tersimpan 3 benda yang menjadi kunci penderitaan Bibi Siti. Yang pertama, sebuah dokumen tanah yang sudah menguning, dengan cap dan tanda tangan resmi. Itu adalah surat kepemilikan sah atas tanah ini, yang jelas-jelas masih tertulis atas nama Siti binti Abdullah. Dokumen itu menunjukkan bahwa Darman tidak pernah menyelesaikan proses peralihan hak secara hukum yang adil. Ia hanya merampas dan mengubur bukti kejahatannya. Yang kedua, sebuah foto hitam putih yang sudah kusam, menunjukkan wajah seorang wanita muda yang tersenyum lembut. Itu adalah foto Bibi Siti saat masih belia, foto yang jelas sangat ia hargai. Dan yang ketiga, yang paling menusuk hati, adalah sebuah kantung kain kecil yang diikat erat. Kiai Hasan membukanya, dan di dalamnya tersimpan segenggam biji-bijian kering, yang terlihat seperti benih tanaman kesayangan Bibi Siti, dan yang paling mengerikan, sehelai rambut panjang berwarna keperakan. Kiai Hasan menatap helai rambut itu, lalu melihat kembali ke surat tanah. Nafasnya tercekat.
Darman tidak hanya mencuri tanah ini. Bisik Kiai Hasan, suaranya parau. Dia mengubur identitas Bibi Siti, haknya, dan kenangannya di bawah pondasi ambisinya sendiri. Dia mengubur bukti kepemilikan ini, bersama dengan sehelai rambut bibinya, seolah-olah ia ingin mengikat bibinya di dalam tanah ini, bahkan setelah beliau meninggal. Kiai Hasan mengepalkan bungkusan kain kafan lusuh, berisi hak dan kenana. Bibi Siti itu, ini bukan sihir, ini adalah penindasan yang terstruktur dan jahat. Hati Bibi Siti terkubur di sini. Tiba-tiba, teriakan keras memecah keheningan. Kiai, kerandanya! Semua warga menoleh ke arah keranda Darman yang berada di bawah pohon. Keranda itu, yang sedari tadi diam, kini bergerak dan berguncang hebat. Seolah ada energi luar biasa yang mencoba merobeknya dari dalam. Tali pengikat keranda itu putus satu persatu. Dan di dalam kafan, terdengar suara gerungan berat. Seolah Darman di dalamnya sedang meronta. Mencoba meminta maaf, atau malah mencoba melarikan diri dari galian tanah tempat kebenaran itu ditemukan. Kiai Hasan berdiri, memegang teguh barang bukti penderitaan Bibi Siti. Ia tahu, langkah terakhir harus segera diambil. Darman tidak akan pernah bisa tenang, sampai hak dan kedamaian Bibi Siti dipulihkan, bahkan setelah sang bibi tiada. Hukuman ini belum berakhir. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk membebaskan Bibi Siti, agar Darman bisa dilepaskan oleh Allah. Keranda Darman bergerak semakin hebat. Suara kayu berderak, dan gesekan kafan di dalamnya terdengar seperti jeritan tertahan. Beberapa warga yang tadi berdiri dekat langsung mundur, wajah mereka pucat pasi. Tidak ada yang berani mendekat untuk memegangi keranda itu lagi. Keranda itu seolah memiliki nyawa, menolak untuk ditahan, menolak untuk dikuburkan, selama kebenaran masih terkubur di bawah tanah tempat ia berdiri. Kiai Hasan melangkah maju. Tangannya menggenggam erat bungkusan kain kafan lusuh yang berisi dokumen dan sehelai rambut Bibi Siti. "Diamlah, Darman," seru Kiai Hasan, suaranya menggelegar, namun nada bicaranya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan otoritas spiritual yang mendalam. Keranda itu berhenti bergerak sesaat, seolah-olah mendengarkan perintah. Kiai Hasan mengangkat bungkusan itu tinggi-tinggi. Cahaya matahari pagi yang mulai meninggi memantul pada lapisan kertas surat tanah yang sudah menguning. "Lihatlah kalian semua," kata Kiai Hasan, menunjuk ke keranda yang kini membisu. "Inilah buktinya. Selama kita hanya melihat pada harta dan raga, kita akan dibutakan oleh kepura-puraan Darman. Tapi sekarang, Allah menunjukkan kebenarannya. Ia menjelaskan dengan singkat tentang temuan surat tanah atas nama Bibi Siti yang sah, yang Darman kubur di bawah pondasi bisnisnya sendiri, bersama dengan kenangan dan bahkan sehelai rambut bibinya." Warga desa saling pandang. Rasa takut bercampur dengan amarah dan penyesalan. Mereka telah lama mengagumi Darman si dermawan, padahal di balik itu, ia adalah perampas hak yang kejam, bahkan terhadap darah dagingnya sendiri. "Selama hak Bibi Siti kembali, Darman tidak akan pernah tenang," lanjut Kiai Hasan. "Allah tidak membutuhkan harta Darman yang haram. Allah hanya ingin keadilan dan kedamaian hati bagi hambanya yang terzolimi." Kiai Hasan kemudian berjongkok di bekas lokasi pondasi itu. Ia mengambil surat tanah itu, dan dengan hati-hati meletakkannya kembali di tanah, namun kali ini tidak dikubur. Ia menindih surat itu dengan batu kecil sebagai penanda. "Siti binti Abdullah," Kiai Hasan memulai, suaranya berubah menjadi doa yang mendalam. "Kami semua telah melihat keadilan yang kamu cari. Tanah ini adalah milikmu, dan tanah ini akan kami gunakan untuk mewujudkan mimpi terbaikmu, sebagai tanda bakti kami kepadamu, dan sebagai upaya pemulihan hakmu." Kiai Hasan lalu mengambil kantung kecil berisi benih tanaman yang dikumpulkan Bibi Siti. Ia menaburkan segenggam benih itu di atas tanah. Benih-benih itu jatuh ke tanah hitam, seolah menanamkan harapan baru di tempat penderitaan lama. "Inilah yang kamu tinggalkan, Siti," bisik Kiai Hasan. "Harapan, benih kebaikan, dan hati yang memaafkan." Sementara ia sibuk dengan ritual pemulihan itu, semua mata tertuju kembali pada keranda Darman. Tiba-tiba, getaran terakhir yang sangat kuat mengguncang keranda itu. Kali ini, tidak ada lagi derak amarah atau rontaan putus asa. Hanya ada bunyi bruk yang berat, seolah sesuatu yang tegang di dalamnya tiba-tiba mengendur dan jatuh ke dasar peti. Keheningan kembali meliputi area pemakaman. Keranda Darman kini diam, sepenuhnya tenang. Bau busuk yang tadi sempat berkurang, kini terasa samar, seolah energi buruk yang menahan jenazah itu telah dilepaskan. Kiai Hasan berdiri, ia mengangguk kepada warga. "Sekarang, mari kita selesaikan tugas kita.
katanya, suaranya rendah dan penuh makna. Kita kuburkan raga Darman, yang telah menjadi pelajaran bagi kita semua. Warga desa mendekat, namun kini tidak ada lagi dorongan untuk berebut menggotong keranda itu. Mereka mengangkat keranda itu dengan hati-hati, sebuah tugas yang kini terasa lebih seperti kewajiban daripada penghormatan. Mereka membawa jenazah Darman menuju liang lahat yang telah disiapkan. Saat jenazah Darman perlahan diturunkan ke dalam liang, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada isak tangis histeris dari keluarga, hanya lirik gumam doa dan kalimat istighfar yang diucapkan para tetangga, bukan untuk Darman, melainkan untuk diri mereka sendiri, agar terhindar dari keserakahan dan kesombongan yang sama. Jenazah itu mendarat di dasar liang lahap. Kiai Hasan memimpin prosesi talqin. Ia menyampaikan pesan-pesan akhir, mengingatkan Darman tentang hakikat keimanan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun setiap kata yang diucapkan Kiai Hasan terasa berat. Bukan lagi nasihat penghiburan bagi jenazah, melainkan pengumuman kebenaran di hadapan warga desa. Setelah prosesi itu selesai, warga mulai menimbun tanah. Setiap ayunan cangkul yang menjatuhkan tanah ke atas jenazah Darman terasa seperti penutup bagi sebuah era yang penuh kepalsuan. Mereka menguburkan Darman si haji yang kaya raya. Mereka menguburkan Darman si dermawan yang ternyata adalah penindas. Mereka menguburkan Darman di bawah tanah yang ia rampas, namun kini telah dikembalikan haknya pada Siti binti Abdullah. Di akhir prosesi, Kiai Hasan berdiri di atas gundukan makam yang baru. Ia melihat ke sekeliling, kepada warga desa yang kini berdiri termanggu, merenungkan nasib buruk yang menimpa Darman. Kita pulang, ujar Kiai Hasan. Pulang dengan membawa pelajaran besar. Harta bisa menipu pandangan manusia, tapi Allah tidak akan pernah tertipu. Sejak hari itu, kehidupan desa berubah. Jenazah Darman memang sudah dikubur, namun ceritanya tidak pernah mati. Kisah tentang keranda yang diserang anjing liar, bau busuk yang menyelimuti pemakaman, dan penemuan mengerikan di bawah pondasi Kudang menjadi dongeng peringatan yang diwariskan turun-temurun. Nama Haji Darman, yang dulu diagungkan karena kekayaannya, kini dikenang dengan rasa miris dan ngeri. Kebun pupuknya sempat berhenti beroperasi, karena tak ada lagi yang percaya dengan bisnis yang dibangun di atas dahar kezoliman. Sementara itu, tanah yang diperebutkan, tanah warisan Bibi Siti, akhirnya disepakati oleh seluruh warga desa. Mengingat kecintaan Bibi Siti pada tanaman dan benih, tanah itu diubah menjadi kebun desa, tempat semua warga bisa menanam sayur dan buah, dikelola bersama, dan hasilnya dinikmati oleh anak-anak yatim desa. Tempat itu menjadi simbol, bukan lagi simbol kekayaan dan ambisi, melainkan simbol ketenangan, ketulusan, dan pengampunan. Tidak ada nisan mewah di sana, hanya sebuah petak tanah yang subur, penuh kehidupan, yang secara diam-diam didedikasikan untuk mengenang Bibi Siti, wanita yang pergi dengan damai, membawa serta hati yang penuh maaf, dan meninggalkan haknya sebagai warisan kebaikan bagi seluruh desa. Bibi Siti tidak meninggalkan harta, tapi ia meninggalkan kedamaian. Dan Darman, ia meninggalkan kekayaan, tapi ia hanya mewariskan kekacauan dan penyesalan yang abadi. Begitulah Allah menunjukkan kuasanya, bahwa kebaikan sejati tidak pernah bisa ditukar dengan kemewahan duniawi, dan keadilan akan selalu mencari jalannya sendiri, bahkan jika harus melalui prosesi pemakaman yang penuh aib. Kisah tentang Darman dan Bibi Siti menjadi pengingat bagi warga desa, bahwa cara kita hidup jauh lebih penting daripada cara kita mati, dan bahwa hukuman Allah seringkali terjadi di saat manusia merasa sudah aman dari segala dosa. Semua kembali pada fitrahnya. Tanah kembali menjadi tanah, kebaikan kembali menjadi berkah, dan kezaliman kembali menjadi pelajaran bagi yang tersisa. Mengurus bibi sampai tua nanti, kenapa harus meributkan sebidang tanah kosong yang hanya ditumbuhi semak-semak? Tanah itu bukan kosong, Man. Saya sedang merencanakan menanam pisang di sana. Jawab Bibi Sariah dengan suara bergetar. Menanam pisang. Darman mengangkat alisnya, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Bibi pikir kita ini tinggal di zaman apa? Saya butuh tanah itu untuk gudang. Saya butuh puluhan juta rupiah masuk setiap hari dari gudang itu. Itu jauh lebih berguna daripada pisang Bibi yang tidak seberapa. Bibi Sariah merasa matanya mulai panas. Ia berusaha menahan air matanya agar tidak terlihat lemah di hadapan Darman. Bibi tidak butuh uangmu, Man.
Bibi hanya ingin menjalankan amanah, ucapnya pelan. Amarah Darman meledak. Ia membanting tangannya ke meja dapur, membuat pisau dan peralatan masak di sana berderak keras. Amanah Allah. Darman berteriak. Saya ini Haji Bi. Saya tahu betul mana yang Allah ridhoi. Allah meridhoi kemajuan dan bisnis yang maju. Bukan tanah warisan yang tidak berguna. Dengarkan baik-baik Sariah. Saya sudah lelah menunggu. Kalau dalam seminggu ini Bibi belum juga tanda tangan, saya akan urus sendiri surat-suratnya. Mau Bibi suka atau tidak, tanah itu akan menjadi milik saya. Bibi Sariah terdiam. Ia menatap Darman. Hatinya terasa hancur. Ini bukan kali pertama ia diancam seperti ini. Setiap kali Darman merasa terhalang ambisinya, wajah baik hati yang ia tunjukkan kepada warga desa seketika menghilang, digantikan oleh wajah bengis seorang tiran. Darman kemudian membalikkan badan dan berjalan menuju kamarnya di lantai atas. Bahkan tanpa menoleh sedikit pun, ia mengeluarkan perintah terakhir. Bersihkan sisa makanan itu. Saya mau teh hangat setelah ini. Cepat. Bibi Sariah hanya bisa menghela napas panjang. Ia mengambil pisau di meja dan mulai melanjutkan pekerjaannya. Air mata menetes diam-diam membasahi potongan bawang. Ia memohon kepada Allah, semoga hatinya selalu diberi kekuatan untuk menghadapi keserakahan keponakannya ini. Sementara itu, di kamar mewahnya, Darman sudah kembali tenang. Ia sudah terbiasa memarahi Bibi Sariah. Baginya, bibinya itu hanyalah hambatan kecil yang harus segera disingkirkan demi kemajuan bisnisnya yang terus melejit. Darman mengambil ponselnya. Ia harus segera menghubungi mandor gudang untuk memastikan pengiriman pupuk keesokan hari. Permintaan pasar sedang tinggi-tingginya. Apalagi menjelang musim tanam besar. Gudang pupuk adalah nyawanya. Iya, nanti malam saya akan ke gudang. Ada beberapa stok yang harus saya cek sendiri. Darman berbicara pada mandornya. Terdengar sangat serius. Ambisi Darman sangat besar. Ia selalu ingin mengurus semuanya sendiri. Memastikan setiap karung pupuk, setiap truk pengiriman, berjalan sesuai dengan kemauannya. Ia adalah pengendali tunggal dari kerajaan pupuknya. Dan ia tidak suka ada satupun kesalahan yang terjadi. Pukul 10 malam, Darman keluar dari rumah. Ia meninggalkan Bibi Sariah yang masih terjaga di dapur. Masih memikirkan ancaman tentang tanah warisan itu. Di bawah rembulan yang tertutup awan tipis, Darman melajukan mobilnya menuju kawasan industri di ujung desa. Ia harus memastikan kondisi gudang barunya, yang akan menjadi proyek perluasan besar-besaran. Setelah ia berhasil mendapatkan tanah Bibi Sariah, gudang itu sangat besar. Jauh lebih besar dari gudang sebelumnya. Di dalamnya tersimpan ribuan karung pupuk kimia yang siap didistribusikan. Aroma tajam amonia langsung menyengat hidung saat Darman membuka pintu besi gudang. Saat Darman melangkah masuk ke dalam gudang, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam takdirnya sendiri. Di antara tumpukan karung-karung pupuk yang menjulang tinggi, Darman mulai melakukan pemeriksaan rutinnya. Dengan pikiran yang masih dipenuhi rencana besar dan ambisi yang tak pernah terpuaskan. Dan tanah warisan Bibi Sariah yang harus segera ia miliki. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, semua rencana besar itu akan berakhir. Semuanya akan terhenti. Dan yang tertinggal hanyalah bau busuk dari keserakahan yang ia tanam sendiri selama ini. Sebuah bayangan hitam besar bergerak perlahan di atas tumpukan karung-karung pupuk tertinggi. Tanpa disadari oleh Darman yang fokus pada catatannya. Darman masih membolak-balik catatannya. Senter di tangannya bergerak cepat menyusuri tumpukan karung-karung pupuk urea. Ia memastikan tidak ada kelembaban yang merusak. Uang miliaran rupiah terkunci di sini. Dan ia tidak akan membiarkan satu karung pun rusak karena keteledanannya. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara yang asing. Bukan suara tikus, tapi lebih seperti gesekan berat. Mirip balok kayu yang bergeser di atas lantai beton. Ia mendongak. Senternya diarahkan ke atas. Mencari suara itu. Di area paling dalam gudang. Tempat tumpukan pupuk mencapai ketinggian hampir 5 meter. Ia melihatnya. Bayangan hitam besar yang ia rasakan tadi adalah tumpukan karung-karung yang tidak seimbang. Tumpukan itu terlalu tinggi. Mungkin pondasi kayu di bawahnya sudah mulai melengkung. Hei, siapa yang menumpuk setinggi ini? Gumam Darman marah, seraya melangkah maju. Ia ingin segera memotret tumpukan itu sebagai bukti untuk memarahi mandor besok pagi. Saat ia berjalan, gesekan itu berubah menjadi bunyi krek yang tajam, diikuti getaran halus di lantai yang ia pijak. Darman baru menyadari bahaya itu sudah terlalu dekat.
ia tidak sempat mengeluarkan suara teriakan. Dalam hitungan detik, tumpukan pupuk yang menjulang itu runtuh seperti air bah. Ribuan karung, masing-masing seberat 50 kg, terlepas dari ikatannya dan jatuh menimpa lantai dengan suara menderu yang memekakkan telinga. Pupuk kimia, butiran-butiran tajam yang selama ini menjadi sumber kekayaan Darman, kini berubah menjadi longsoran mematikan. Darman terperangkap tepat di tengah-tengah area runtuhan. Ia mencoba melompat mundur, namun kakinya tersandung oleh salah satu karung yang sudah robek. Brak. Pukulan pertama menghantam punggungnya, merampas semua udara dari paru-parunya. Pukulan berikutnya datang bertubi-tubi. Karung-karung berat itu menimbunnya, menutupi cahaya senter yang terlepas dari genggamannya. Dalam gelap, Darman merasakan tekanan luar biasa pada dadanya. Aroma amonia yang tajam kini tidak lagi sekedar menyengat, tapi terasa membakar di tenggorokan dan matanya. Ia mencoba berteriak, meminta pertolongan, tapi yang keluar hanyalah suara erangan yang tertelan oleh ribuan butir pupuk yang terus menimbunnya. Ia berpikir tentang uang, tentang rencana perluasan bisnisnya, tentang betapa konyolnya mati di bawah tisa pupuknya sendiri. Ia berpikir tentang Bibi Sariah. Wajah bibinya muncul dalam benaknya, wajah penuh kesabaran yang selalu ia hina. Ia ingin meminta maaf, ia ingin menarik kembali ancamannya tentang tanah warisan itu. Tapi sudah terlambat. Semua pikiran itu lenyap bersamaan dengan nafas terakhirnya yang tercekat di bawah timbunan karung pupuk yang dingin dan berat. Di luar gudang, sekitar setengah jam setelah suara gemuruh itu, seorang penjaga malam bernama Pak Samad, yang sedang berpatroli di sektor sebelah, merasa curiga. Ia mendekat perlahan, membawa senter tua yang cahayanya redup. Ia mencium bau yang sangat tajam. Perpaduan amonia dan sesuatu yang lain, sesuatu yang basah. Pak Samad membuka pintu gudang besi itu dengan hati-hati. Kegelapan pekat menyambutnya, hanya diterangi oleh pantulan samar dari lampu jalan di kejauhan. Haji Darman. Tuan Haji? Panggil Pak Samad ragu-ragu. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam dan aroma kimia yang menusuk. Senter Pak Samad menyorot ke dalam, dan ia terkesiap melihat pemandangan di tengah gudang. Sebuah bukit pupuk yang runtuh. Ribuan karung berserakan, dan di tengah-tengah timbunan itu, ada gundukan yang tampak tidak alami. Ia mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sebuah tangan, sebagian besar terkubur, dengan jam tangan emas yang mengkilap tertutupi debu putih. Allahu Akbar, bisik Pak Samad, menggigil. Ia segera mengenali jam tangan itu adalah jam tangan Haji Darman. Matahari baru saja terbit ketika berita itu sampai di rumah mewah Darman. Bibi Sariah sedang menyiapkan sarapan, air di panci mulai mendidih. Pintu depan digedor dengan keras. Bibi Sariah terkejut, segera berjalan menuju pintu. Ia melihat Pak RT, wajahnya pucat pasi, berdiri bersama Pak Samad yang masih tampak sangat terguncang. Haji Darman, kata Pak RT, suaranya tercekat. Saya bawa kabar buruk. Bibi Sariah merasakan lututnya lemas. Ia sudah menduga ini bukan kabar baik, tapi ia tidak siap dengan apa yang ia dengar. Ada apa Pak RT? Tanyanya pelan. Haji Darman, dia meninggal Bi, kata Pak RT, berusaha menahan air matanya. Di gudang, semalam, tertimbun longsoran pupuk. Senyum terkejut luar biasa. Bagaimana mungkin Haji Darman yang selama ini dicintai dan dihormati meninggal dengan cara yang begitu mengerikan? Saat matahari mulai meninggi, jenazah Darman dibawa pulang ke rumahnya. Namun, sejak jenazah itu masuk ke dalam mobil jenazah, masalah baru sudah muncul. Pihak rumah sakit desa bahkan keberatan untuk berlama-lama mengurus jenazah Darman karena bau menyengat yang terasa begitu cepat menyebar. Ketika keranda jenazah Darman tiba di halaman rumah, kerumunan warga sudah berkumpul, siap memberikan penghormatan terakhir. Mereka datang dengan niat baik, ingin mendoakan Haji Darman, sang pahlawan desa.
Tetapi ketika pintu mobil jenazah dibuka, udara seketika berubah. Warga yang berdiri paling dekat dengan mobil jenazah segera menutup hidung mereka, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan mual. Bau busuk yang amat pekat itu menyeruak, seperti ledakan gas yang terkubur lama, bercampur dengan bau amonia yang menusuk. Bibi Sariah berdiri di depan pintu, melihat bagaimana keponakannya kembali untuk terakhir kalinya. Ia melihat kekayaan dan ambisi yang selama ini Darman kejar, kini hanya menyisakan bau busuk yang mengusir orang-orang. Seorang tokoh agama desa, Kiai Hasan, yang berniat memimpin doa, mundur selangkah. Allah, gumam Kiai Hasan pelan, memandangi keranda itu dengan cemas. Ini keanehan apa? Seorang pemuda buru-buru menyiapkan menyan dan kemenyan, berharap bau wangi bisa menutupi bau busuk jenazah, tetapi sia-sia. Bau busuk itu begitu kuat, begitu mendominasi, seolah-olah menolak segala jenis kebaikan yang ingin diberikan. Keranda Darman segera dimasukkan ke dalam rumah, namun bau itu tidak hilang, bahkan menyebar ke seluruh ruangan. Di saat itulah, warga desa mulai berbisik-bisik, rasa hormat mereka berlahan terkikis oleh rasa takut dan jijik yang tak terhindarkan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah kepergian Darman yang sulit dan berbau busuk ini adalah pertanda dari sesuatu yang tersembunyi. Mereka belum tahu bahwa perjalanan jenazah Darman menuju peristirahatan terakhirnya akan jauh lebih sulit dan penuh halangan daripada sekadar bau busuk yang menyengat ini. Dan semua ini baru bermulaan dari pengungkapan jati diri Haji Darman yang sebenarnya. Mereka harus bersiap menghadapi kejutan berikutnya di sepanjang jalan desa di bawah tatapan Allah yang Maha Adil. Bau itu kini terperangkap di dalam dinding rumah Darman yang besar dan mewah, membuat siapapun yang berniat melayat harus menutup hidung rapat-rapat, bahkan dengan kain. Kiai Hasan memaksakan diri untuk membimbing sholat jenazah, namun suara doanya terdengar sedikit tercekik, seolah bau busuk itu mencekik setiap kata baik yang ia ucapkan. Bibi Sariah, yang telah mengikaskan kepergian keponakannya, duduk di sudut, melihat keanehan demi keanehan yang menyertai kematian Darman. Ia melihat wajah-wajah warga desa yang tadinya penuh simpati, kini berubah menjadi campuran rasa ngeri dan penasaran. Darman, yang selama hidupnya selalu menjaga citra diri agar terlihat sempurna di mata warga, kini diperlihatkan kebobrokannya secara telanjang. Setelah sholat jenazah selesai, warga desa bergegas mengangkat keranda. 4 orang pemuda yang paling kuat di desa ditunjuk untuk menggotong keranda Darman. Mereka sudah membayangkan betapa beratnya keranda itu, bukan karena bobot jenazah Darman, melainkan karena energi tak menyenangkan yang menyelimuti seluruh prosesi. Ketika keranda diangkat, keanehan pertama yang nyata terjadi di hadapan semua orang. Keranda itu terasa amat sangat berat, lebih berat dari yang seharusnya. Para pemuda itu mengerahkan seluruh tenaga mereka, wajah mereka memerah karena menahan beban yang luar biasa. Salah satu pemuda bahkan terhuyung-huyung. Astagfirullahaladzim, bisik salah seorang pelayat. Kenapa berat sekali? Tanya pemuda yang menggotong di bagian depan, suaranya terengah. Kiai Hasan segera maju, mengipasi kerangga dengan daun kelapa yang basah sembari melantunkan ayat-ayat suci, berharap beban itu berkurang. Namun keranda itu tetap terasa seperti batu yang tak bergerak. Coba ganti orang, perintah Kiai Hasan. 2 orang pria dewasa yang juga dikenal memiliki kekuatan fisik yang baik, maju menggantikan pemuda yang hampir jatuh. Mereka berempat mengangkat kembali. Kali ini mereka berhasil menggerakkan keranda itu, tetapi gerakannya lambat, terseok-seok, seolah jenazah itu menolak untuk dibawa keluar dari rumahnya. Sambil berjalan perlahan menuju pintu gerbang, bau busuk itu semakin menjadi-jadi. Warga desa yang berjalan di belakang keranda terpaksa menjaga jarak lebih jauh. Baru 50 meter dari rumah Darman, saat mereka memasuki jalan desa yang dikelilingi sawah kering, matahari siang terasa begitu menyengat. Tiba-tiba, dari arah kebun kosong di pinggir jalan, terdengar suara geraman yang aneh. Awalnya hanya 1, lalu 2, 3, dan seterusnya. Semua mata menoleh ke sumber suara. Dari semak-semak kering itu, muncul sekelompok anjing liar. Jumlahnya cukup banyak, mungkin ada 7 atau 8 ekor. Anjing-anjing ini dikenal sering berkeliaran di desa, namun mereka tidak pernah berani mendekat ke kerumunan manusia, apalagi di siang bolong. Kini anjing-anjing itu tidak terlihat takut. Mereka justru tampak gelisah, menyalak dengan suara rendah, dan perlahan mulai mendekat ke iring-iringan jenazah. "Usir mereka, usir!" teriak salah seorang warga panik. Beberapa pria buru-buru mengambil ranting kayu, mencoba mengusir anjing-anjing itu. Tetapi anjing-anjing itu tidak gentar, mata mereka merah, fokus mereka hanya pada satu objek.
keranda jenazah Haji Darman. Kawanan anjing itu kini berlari mengitari keranda. Mereka menyalak keras, bukan seperti salakan biasa, tetapi lebih terdengar seperti geraman lapar yang penuh amarah. Para penggotong keranda menjadi panik. Langkah mereka kacau balau. Mereka takut anjing-anjing itu menyerang mereka. Tiba-tiba seekor anjing hitam besar menerjang. Ia melompat tinggi dan menggigit kain penutup keranda. Sret! Kain penutup keranda robek, memperlihatkan sedikit bagian peti kayu di dalamnya. Teriakan kaget membahana di antara para pelayat. Situasi seketika berubah menjadi kekacauan. Jangan berhenti, terus jalan, teriak Kiai Hasan. Suaranya berusaha keras untuk tetap tenang di tengah kegaduhan. Namun mustahil untuk berjalan dengan tenang. Para anjing itu semakin brutal. Mereka tidak hanya menggigit kain, tetapi mulai mencakar bagian bawah keranda, seolah-olah ingin mencapai sesuatu di dalamnya. 2 orang warga desa yang mencoba mengusir anjing-anjing itu dengan kayu, malah hampir digigit. Ayo, lari, cepat! Perintah salah satu penggotong keranda, yang kini berlari kecil sambil menahan beban keranda yang luar biasa beratnya. Iring-iringan jenazah yang seharusnya berjalan hikmat dan pelan, kini berubah menjadi kejar-kejaran yang mengerikan. Warga berlarian, berusaha menjauhkan keranda dari serangan anjing-anjing liar. Bau busuk yang tadi sudah menyengat, kini terasa 10 kali lipat lebih tajam karena gerakan cepat dan panasnya udara. Bau itu seolah-olah memprovokasi kawanan anjing tersebut. Ya Allah, kenapa jadi begini? Gumam seorang ibu tua di pinggir jalan, menyaksikan pemandangan yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Anjing-anjing itu seolah-olah dirasuki amarah. Mereka terus mengejar, melompat dan berusaha menarik keranda itu hingga terjatuh. Di tengah kepanikan itu Bibi Saria berjalan di belakang, wajahnya datar. Ia tahu, Darman sedang membayar semua perbuatannya. Kehidupan yang ia bangun di atas penderitaan orang lain, kini menagih harga yang sangat mahal. Para penggotong keranda kelelahan. Mereka tidak bisa lagi menahan laju keranda yang bergerak cepat, dan juga tidak bisa menahan beban Darman yang terasa makin berat. Saat mereka melewati sebuah tikungan tajam, salah satu penggotong keranda tersandung akar pohon yang melintang. Bruk! Keranda itu terlepas dari pegangan mereka, jatuh terjerembab ke tanah, berguling pelan. Pemandangan itu membuat semua warga desa terkesiap. Jenazah Haji Darman, sang orang terpandang, kini tergeletak di jalan desa, dikelilingi oleh anjing-anjing liar yang langsung menyerbu, menggigit peti kayu itu dengan rakus. Anjing-anjing itu tidak menggigit manusia, mereka hanya fokus pada peti Darman. Geraman mereka kini berubah menjadi lolongan kemenangan yang mengerikan. Kiai Hasan dengan wajah pucat langsung berteriak sekuat tenaga. Ia melemparkan segala sesuatu yang ada di dekatnya, ke arah anjing-anjing itu, sambil terus melantunkan doa. Warga desa berbondong-bondong mengambil batu dan kayu, berusaha mengusir kawanan anjing yang kini seperti kesurupan. Perlu waktu hampir 5 menit penuh perjuangan bagi warga desa, untuk akhirnya berhasil mengusir kawanan anjing yang perlahan mundur, membawa serpihan kain dan sedikit bagian peti kayu Darman di mulut mereka. Saat suasana mulai tenang, warga desa mendekati keranda yang tergeletak miring. Bau busuk itu kini tak tertahankan. Kain penutup keranda benar-benar koyak. Beberapa bagian peti kayu itu juga terlihat rusak akibat gigitan anjing. Para penggotong keranda berdiri terpaku, tidak berani menyentuh peti itu lagi. Ketakutan mereka melebihi rasa lelah. Warga desa kini saling pandang, mata mereka penuh pertanyaan yang mengerikan. Ini bukan lagi sekedar kematian yang tragis, ini adalah kutukan. Mereka mulai menghubungkan kejadian ini dengan segala rumor buruk yang selama ini mereka dengar, tentang ambisi Darman yang kejam, tentang bagaimana ia mendapatkan kekayaannya, dan tentang perlakuan buruknya terhadap Bibi Sariah yang diam-diam mereka ketahui. Kiai Hasan yang biasanya bijak, kini hanya bisa menggeleng pelan, wajahnya dipenuhi keringat dan ketidakpercayaan. Angkat kembali keranda ini, perintah Kiai Hasan dengan suara lemah. Kita harus segera menguburkannya, jangan biarkan hal ini berlarut-larut. Dengan susah payah, dan dengan jumlah orang yang lebih banyak, mereka berhasil mengangkat kembali keranda Darman. Kali ini mereka berjalan lebih cepat, ingin segera mengakhiri prosesi yang terasa seperti siksaan ini. Namun di depan mereka, jalan menuju pemakaman masih panjang, dan warga desa belum tahu bahwa kesulitan terbesar belum berakhir, justru baru dimulai, di bawah mata Allah yang memperlihatkan keadilannya secara perlahan, membuka lembar demi lembar aib Haji Darman yang selama ini tertutup rapat oleh uang dan kepura-puraan. Setelah keranda diangkat kembali, suasana tidak membaik. Kecepatan mereka memang bertambah, didorong oleh keinginan putus asa untuk segera menyelesaikan semua ini. Namun, ketakutan mereka juga tumbuh seiring langkah yang mereka ambil. Bau busuk yang semula hanya tercium samar-samar, kini menguar lebih kuat, menusuk hidung dan menyebabkan rasa mual yang hebat. Kain kafan Darman yang sudah terkoyak, seakan tidak mampu lagi menahan apapun di dalamnya. Para penggotong keranda berjalan sambil menahan napas. Pundak mereka sakit bukan hanya karena beban fisik, tetapi karena beban mental yang sangat berat. Cepat, cepat sedikit, desak salah seorang warga dari belakang. Tetapi Kiai Hasan tahu, perintah itu sia-sia.
keranda Darman terasa semakin berat, seolah-olah Darman sedang mengumpulkan semua dosanya dan membebankannya pada pundak mereka. Mereka mulai memasuki jalan setapak menanjak menuju area pemakaman desa, sebuah bukit kecil di ujung dusun. Di jalan menanjak inilah penderitaan mereka mencapai puncaknya. Baru beberapa meter mendaki, langkah mereka melambat drastis. 6 orang yang menggotong keranda itu kini terengah-engah, wajah mereka memerah, dan keringat bercucuran seperti air hujan. "Ya Allah, kenapa ini begitu berat?" bisik Pak RT yang berada di sisi depan, suaranya tercekat. Orang-orang di belakang mencoba mendorong, memberikan tenaga ekstra. Namun rasanya seperti mendorong sebongkah batu besar yang menempel di tanah. Keranda itu, alih-alih bergerak, malah bergetar pelan di tempatnya. Tiba-tiba, salah seorang warga yang berada di barisan tengah berteriak. "Tahan, tahan!" teriaknya sambil memegangi perut. "Saya tidak sanggup lagi, Kiai. Bebannya bertambah 2 kali lipat." Mereka terpaksa menurunkan keranda itu sekali lagi, kali ini di tengah jalan tanjakan. Saat keranda itu menyentuh tanah, bukan bunyi bruk yang terdengar, melainkan bunyi gedebuk yang berat, seolah-olah sesuatu yang padat dan masif baru saja jatuh dari ketinggian. Debu langsung mengepul ke udara. Warga desa mundur beberapa langkah, menutupi hidung mereka. Bau busuk yang menyeruak kali ini jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Bau seperti bangkai yang sudah membusuk selama berhari-hari di bawah terik matahari. Baunya begitu kuat, membuat beberapa wanita dan anak-anak yang ikut mengiringi jenazah langsung muntah di pinggir jalan. Kiai Hasan menatap keranda itu dengan mata yang menahan air mata. Ia sudah melalui banyak prosesi kematian, tetapi tidak pernah sekalipun melihat kejadian seburuk ini. Ini adalah penghinaan di hadapan Allah. Ia mendekat perlahan, membaca kalimat istighfar berulang kali. "Darman, apa yang telah engkau perbuat?" gumam Kiai Hasan lirih. Ia merasa ngeri. Ia lalu melihat ke sekeliling. Warga desa kini benar-benar terpecah. Beberapa orang masih setia berdiri dengannya, tetapi sebagian besar sudah menjauh, menunggu di bawah, di area yang lebih datar, tidak tahan dengan bau dan pemandangan yang ada. Saat mereka mencoba mengangkat keranda itu lagi, beban itu terasa lebih berat. Mereka mencoba mengganti tim penggotong, tetapi hasilnya sama. 8 orang yang kuat, bahkan mencoba 10 orang, tidak bisa menggeser keranda Darman. Keranda itu tertanam di jalan setapak, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya ke inti bumi. Keputusasaan mulai menjalari hati setiap orang. "Kita tidak akan pernah sampai ke pemakaman Kiai," ujar seorang warga bernama Pak Jojo, suaranya terdengar gemetar. "Kita tidak bisa mengangkatnya, ini di luar kekuatan kita." Kiai Hasan mengambil napas panjang. Ia tahu, jika mereka menyerah sekarang, jenazah Darman akan tergeletak di sana, menjadi tontonan dan aib bagi seluruh desa. "Kita harus terus berusaha," kata Kiai Hasan, berusaha menyuntikkan semangat yang hampir habis. "Allah tidak akan menguji di luar kemampuan kita." Namun saat itu juga, muncul suara sumbang dari barisan belakang. "Jangan bohongi diri kita sendiri, Kiai," kata seorang pemuda bernama Andi, yang dulunya sering bekerja di gudang pupuk Darman. "Ini hukuman, ini balasan atas perbuatannya pada Bibi Sariah." Semua mata langsung tertuju pada Andi. Andi, meskipun ketakutan, merasa perlu menyuarakan apa yang ada di hati mereka semua. "Saya pernah mendengar sendiri bagaimana dia membentak Bibi Sariah, memaksanya menjual tanah," lanjut Andi dengan berani. "Kami takut bicara karena uangnya, tapi Allah tidak takut pada uang Darman." Pengakuan itu, yang keluar di tengah prosesi yang penuh siksaan ini, menusuk hati semua yang mendengarnya. Mereka semua tahu rumor itu benar, tetapi tidak ada yang berani mengucapkannya. Kiai Hasan menutup mata, menyadari bahwa pengakuan jujur di tempat terbuka itu adalah bagian dari rencana Allah untuk membersihkan hati warga desa. "Semua itu urusan Allah, Nak," kata Kiai Hasan. "Tugas kita sekarang adalah menguburkannya. Mari kita coba lagi." Mereka mencoba lagi, tetapi usaha itu sia-sia. Keranda Darman tetap diam. Kiai Hasan menyadari ada satu cara terakhir, yang paling memalukan, tetapi mungkin satu-satunya yang bisa mereka lakukan. "Ambil tali," perintah Kiai Hasan. "Kita akan menarik keranda ini, bukan menggotongnya." Perintah itu terdengar seperti kekalahan total. Keranda Haji Darman, sang orang kaya terpandang, harus ditarik seperti gerobak ternak. Warga desa bergegas mengambil beberapa utas tali tambang tebal dari gudang terdekat. Mereka mengikatkan tali itu ke bagian depan dan belakang keranda. 20 orang kini berbaris, mencoba menarik tali itu bersamaan, seolah sedang menarik perahu yang karam. Dengan teriakan serentak dan energi yang tersisa, mereka menarik. Srit.
Keranda Darman bergerak. Hanya sedikit, beberapa jengkal, tetapi itu adalah sebuah kemajuan yang sangat melelahkan. Mereka harus mengulang tarikan itu berulang kali, berhenti setiap beberapa meter untuk mengatur nafas dan mengatasi rasa mual yang hebat akibat bau busuk yang terus menyertai. Saat mereka hampir mencapai gerbang pemakaman, mata Kiai Hasan melihat sesuatu yang membuat darahnya surut. Gerbang pemakaman yang terbuat dari bambu dan kayu tua, yang biasanya lebar dan terbuka, kini tertutup rapat. Dan bukan hanya tertutup, melainkan terkunci dari dalam, seolah ada penjaga gaib yang mencegah Darman masuk. Siapa yang mengunci gerbangnya? Tanya Kiai Hasan panik. Warga desa saling berpandangan, tidak ada yang tahu. Mereka ingat betul, gerbang itu tidak pernah dikunci, apalagi jika ada prosesi pemakaman. Pak jaga makam yang seharusnya sudah menunggu di dalam, ternyata belum datang, karena ia takut mendekati keranda yang aromanya begitu mengerikan. Mereka kini berada di depan gerbang, hanya terpisah beberapa meter dari liang lahat Darman yang sudah digali, tetapi mereka terhalang oleh kayu dan bambu yang kokoh. Dobrak saja, teriak seseorang. Mereka mencoba mendorong gerbang itu, tetapi gerbang itu seakan dilindungi oleh kekuatan besar. Meskipun terbuat dari kayu yang rapuh, gerbang itu tidak bergeming sedikit pun. Keranda Darman yang ditarik, kini berhenti tepat di depan gerbang itu, seolah Darman, bahkan dalam kematiannya, dilarang melangkah maju. Kiai Hasan menatap langit yang mulai mendung, ia menghela nafas panjang. Keadaan ini jelas bukan kebetulan, ini adalah penghakiman yang sangat telanjang. Mereka harus menemukan pak jaga makam, atau memotong gerbang itu dengan kapak. Saat warga sibuk berunding mencari kapak dan mengutuk gerbang yang tiba-tiba mengeras, Kiai Hasan mendengar suara gemerisik dari dalam gerbang pemakaman. Ia mencondongkan telinga. Suara itu terdengar seperti bisikan, atau mungkin seperti tangisan tertahan. Kiai Hasan mendekat ke gerbang yang terkunci itu, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba melihat dari celah bambu. Ia tidak melihat siapapun, hanya pepohonan rindang di dalam makam tua itu. Namun suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini. Bukan tangisan, itu adalah suara tawa yang sangat kering, dingin, dan penuh ejekan. Tawa itu seolah menyambut kedatangan jenazah Haji Darman di ambang pintu neraka. Tawa itu membuat semua warga desa yang mendengarnya merinding, dan mereka tahu perjalanan Darman menuju liang lahat masih akan menyimpan banyak kengerian yang menunggu untuk terungkap. Tawa yang terdengar sangat kering itu tiba-tiba menghilang, hening kembali mencekik. Kiai Hasan menoleh ke belakang, ke arah wajah-wajah pucat para warga yang berdiri di dekat keranda Darman. Mereka semua mendengar tawa itu, tawa yang seolah datang dari dimensi lain, menyambut Darman di gerbang makam. Itu suara apa, Kiai? Bisik seorang pemuda, suaranya bergetar. Tidak ada, mungkin angin, jawab Kiai Hasan, meskipun ia tahu betul itu bukan angin tidak akan tertawa dengan nada ejekan seperti itu. Ia mengusap keringat dingin di pelipisnya, urusan dengan hal gaib, ia serahkan kepada Allah. Urusan duniawi yang harus segera diselesaikan adalah memasukkan jenazah Darman ke dalam perut bumi. Cepat, cari kapak. Kita tidak punya waktu untuk berdebat dengan gerbang yang kerasukan, perintah Kiai Hasan, berusaha terdengar tegas di tengah rasa ngeri yang mendera. Beberapa orang bergegas lari ke pos keamanan desa yang letaknya tidak terlalu jauh, meninggalkan sisa rombongan yang kini berdiri berjaga-jaga di samping keranda Darman. 15 orang yang tersisa, bersama Kiai Hasan, berdiri kaku. Aroma busuk dari jenazah semakin menyengat seiring berjalannya waktu. Mereka harus berdiri di sana, di bawah langit mendung, menunggu alat yang dibutuhkan untuk menghancurkan penghalang terakhir menuju liang lahat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gonggongan. Awalnya hanya satu, jauh dan samar. Kemudian, suara itu menjadi 2, 3, lalu berubah menjadi paduan gonggongan yang keras dan penuh amarah. Suara itu datang dari arah belakang rombongan, dari balik semak-semak yang membatasi jalan desa dengan ladang kosong. Semua orang menoleh. Mata mereka mencari sumber suara gonggongan itu. Beberapa detik kemudian, muncullah sumber kekacauan itu. Sekawanan anjing liar yang jumlahnya mengejutkan, berlari kencang menuju rombongan. Mereka bukan anjing peliharaan, tubuh mereka kurus dan kotor. Mata mereka memancarkan cahaya merah samar di bawah mendung, seolah mereka dirasuki oleh rasa lapar yang tidak wajar. Jumlahnya mungkin ada 10 atau lebih. Anjing, teriak seseorang panik. Kawanan anjing itu tampak sangat bersemangat. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang berdiri tegak. Fokus mereka hanya satu, keranda Darman. Aroma busuk yang begitu kuat itu, yang membuat manusia mual dan menjauh, justru menarik anjing-anjing liar ini, seolah itu adalah santapan paling lezat yang pernah mereka temukan. Dalam hitungan detik, kawanan anjing itu sudah tiba di tengah-tengah rombongan. Mereka mulai menggeram rendah,
Gigi taring mereka terlihat jelas. Mereka tidak menyerang orang, melainkan langsung menerjang bagian bawah keranda kayu yang menopang jenazah Darman. Kekacauan pecah. Warga desa menjerit dan melompat mundur. Beberapa anjing mencoba melompat ke atas keranda, mencoba merobek kain penutup. "Jauhkan mereka, tendang, jangan biarkan mereka menyentuh jenazah," teriak Kiai Hasan. Ia sendiri meraih tongkat kayu tua dan mengayunkannya ke arah anjing terdekat. Anjing-anjing itu tidak takut, mereka sangat puas. Satu anjing besar berwarna hitam berhasil mencengkram kain kafan yang menjuntai dari samping keranda. Ia menariknya kuat-kuat, memperlihatkan sedikit bagian peti Darman di bawahnya. Bau busuk yang tadinya hanya tercium, kini terlepas lebih bebas ke udara. Baunya menjadi lebih pekat, lebih menjijikan, membuat beberapa warga yang tidak siap langsung muntah di tempat. "Pergi, hewan setan!" teriak salah seorang warga sambil menendang keras anjing yang mencoba menggigit tali penarik keranda. Kawanan anjing itu menyerang dengan insting buas. Mereka berusaha menggoyangkan keranda itu, ingin menjatuhkannya ke tanah agar mereka bisa merobek isinya. 15 orang yang seharusnya mengawal jenazah, kini berubah menjadi sekelompok kecil tentara yang putus asa, sibuk mempertahankan keranda agar tidak tersentuh oleh gigi-gigi tajam kawanan anjing liar. Mereka harus menggunakan tangan, kaki, dan apapun yang bisa mereka temukan untuk memukul mundur binatang-binatang itu. Anjing-anjing itu tidak gentar. Mereka mundur sebentar hanya untuk kembali menyerang dengan kegilaan yang baru. Mereka mengitari keranda, gonggongan mereka memekakkan telinga, dan bau busuk yang dikeluarkan Darman menjadi magnet yang sangat kuat. Kiai Hasan yang sudah tua, merasa kelelahan. Ia harus bersandar pada keranda itu sendiri sambil terus mengayunkan tongkatnya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana seekor anjing mencoba menggigit kain kafan yang sedikit menyentuh tanah. "Ya Allah, cobaan apa lagi ini?" desahnya pelan. Ini adalah pemakaman yang penuh dengan pertanda buruk. Dari mulai keranda yang seberat batu, bau busuk yang tidak masuk akal, gerbang yang mengunci diri, hingga kini serangan dari kawanan anjing liar. Keadaan ini jelas menunjukkan bahwa alam, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, menolak kehadiran Darman. Saat kekacauan mencapai puncaknya, anjing-anjing itu tampaknya mendapatkan momentum. 2 ekor anjing besar berhasil melompat ke atas penutup keranda. Cakar mereka menggaruk permukaan kayu peti. Warga panik total. Jika keranda itu terbuka atau jatuh, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari arah jalan masuk. "Minggir, kami datang!" Kelompok yang tadi pergi mencari kapak, kini kembali. Mereka tidak hanya membawa kapak, tetapi juga balok-balok kayu besar yang mereka temukan di dekat pos keamanan. Melihat kekacauan itu, mereka tidak berpikir panjang. Mereka langsung melemparkan balok-balok kayu ke arah kawanan anjing itu. Buk, sebuah balok mengenai salah satu anjing yang ada di atas keranda. Anjing itu menjerit kesakitan dan terjatuh. Kehadiran 10 orang tambahan, yang kini dilengkapi dengan senjata seadanya, membuat kawanan anjing itu sedikit ciut. Mereka mulai mundur berlahan, menggeram ke arah rombongan dengan mata penuh kebencian. Satu persatu, anjing-anjing itu berlari menjauh, menghilang kembali ke semak-semak dan ladang kosong tempat mereka datang. Kiai Hasan menarik napas lega. Ia melihat sekeliling. Keranda Darman selamat, tetapi kain kafan di beberapa bagian sudah robek-robek dan kotor karena air liur anjing. Beberapa warga tampak gemetaran, beberapa lainnya masih Memegang balok kayu dengan napas terengah-engah. "Alhamdulillah," ucap Kiai Hasan, "kita selamat dari serangan itu." Namun, perjuangan belum selesai. Keranda itu masih terhenti di depan gerbang pemakaman yang terkunci rapat. Pria yang memegang kapak, seorang pemuda desa bertubuh besar, maju ke depan. "Kiai, biarkan saya dobrak gerbang ini sekarang," katanya. Wajahnya bertekad. Kiai Hasan mengangguk. "Hancurkan gerbang ini. Darman harus segera kita makamkan, sebelum ada hal buruk lainnya yang terjadi." Pemuda itu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Ia mengincar bagian tengah gerbang yang terbuat dari kayu bambu tua yang terlihat rapuh. Ia mengayunkan kapak dengan seluruh tenaganya. Ush! Krak! Alih-alih membelah bambu, suara yang terdengar justru adalah suara kapak yang mental dan terpental jauh ke samping. Gerbang itu sama sekali tidak bergerak. Tidak ada bekas retakan. Pemuda itu terkejut. Ia melihat telapak tangannya yang memerah dan gemetar akibat benturan yang begitu keras. "Gerbang ini seolah terbuat dari besi, Kiai," bisiknya. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Mereka menoleh ke arah gerbang makam yang terkunci itu, dan kali ini, mereka tidak mendengar tawa. Mereka mendengar suara yang lebih dingin, lebih pelan, dan lebih menusuk. Suara yang berasal dari dalam. Suara itu seperti bisikan angin yang berhembus melalui liang kubur yang baru digali. "Dia belum bisa masuk." Bisikan itu terdengar jelas di telinga semua orang, seolah kata-kata itu diucapkan tepat di samping telinga mereka. Kiai Hasan tahu, ini bukan lagi soal kunci, ini adalah penolakan dari alam semesta. Mereka harus mencari cara yang berbeda, cara yang lebih spiritual, untuk membuka pintu yang tertutup rapat oleh dosa-dosa Darman. Jenazah Darman, yang sudah terluka dan berbau busuk, kini ditahan di ambang kubur, menunggu hukuman terakhirnya. Kiai Hasan berbalik menghadap rombongan. Wajahnya yang biasanya teduh kini tampak dipenuhi bayangan kegelisahan. Ia melihat pria yang memegang kapak itu masih berdiri terpaku, menatap gerbang makam seolah gerbang itu adalah makhluk hidup yang baru saja mematahkan perlawanannya. "Letakkan gerbang itu perlahan-lahan," perintah Kiai Hasan dengan suara yang lebih tenang, berusaha mengendalikan kepanikan yang mulai merayap di antara warga. Beberapa orang yang masih memegang tandu segera meletakkannya di tanah,
menjauhkannya sedikit dari gerbang. Bau busuk yang sebelumnya sempat mereda, kini terasa kembali menyengat, bercampur dengan aroma amis darah anjing yang tercecer di jalan. Kiai Hasan melangkah maju sendirian. Ia berhenti beberapa langkah di depan gerbang, memejamkan mata dan mulai mengucapkan kalimat-kalimat suci dengan suara bergetar. Ia membaca ayat kursi, membaca zikir, dan memohon perlindungan dari Allah. Namun semakin lantang ia membaca ayat-ayat itu, semakin dingin udara di sekitar gerbang terasa. Warga yang berdiri di belakangnya saling berpandangan. Mereka melihat embun yang tebal tiba-tiba muncul di daun-daun kering di sekitar gerbang, padahal hari masih pagi, dan matahari sudah meninggi. Kiai Hasan menyelesaikan doanya dan membuka mata. Ia tidak berteriak, melainkan berbicara dengan nada berat, ditujukan pada kehambaan di balik kayu bambu tua yang menolak dibuka. "Wahai yang menahan jenazah ini," ucap Kiai Hasan, "kami tahu bahwa setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Biarkan ia beristirahat dengan damai. Apa yang engkau tuntut dari kami?" Keheningan sesaat melingkupi pemakaman. Hanya suara napas berat dan batuk-batuk kecil dari warga yang berusaha menahan bau busuk yang terdengar. Lalu, bisikan itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, dan terdengar seperti tawa yang sangat pelan. Tawa yang tidak memiliki kegembiraan. "Tuntutan." Suara itu berdesis, seolah angin dingin yang melintasi tulang belulang. "Bukan aku yang menuntut. Ini adalah penghakiman dari amalnya sendiri. Dosa Darman masih melekat." Kiai Hasan menggigit bibirnya. Ia tahu betul dosa apa yang dimaksud. Dosa yang paling sulit dimaafkan, karena dilakukan kepada orang yang paling lemah dan paling dekat. Dosa kepada bibi kandungnya sendiri. Ia menoleh ke belakang, menatap keranda Darman yang kini terlihat sangat menyedihkan. Kain kafan yang robek, kotor, dan mulai menghitam. Di matanya, Darman yang terbaring itu tampak jauh lebih kecil dan rapuh daripada sosok Haji Darman yang sombong dan berkuasa semasa hidupnya. "Kami tahu Darman telah melakukan kesalahan besar," ucap Kiai Hasan. Suaranya kini terdengar seperti pengakuan di hadapan pengadilan tak kasat mata. "Ia telah menyakiti hati seorang wanita tua yang seharusnya ia lindungi." Ia berhenti sebentar. Para warga di belakangnya menundukkan kepala. Mereka semua tahu kisah ini. Kisah tentang bagaimana Darman menggunakan kekuasaannya, menggunakan uangnya, untuk menekan bibinya agar mau menyerahkan tanah warisan yang sangat berharga. Tanah yang kini menjadi lokasi gudang pupuk, tempat Darman mengembuskan nafas terakhir.